عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان بالفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang harusnya disyukuri adalah nikmat waktu luang yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat ini kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Maka nikmat yang besar ini di mana kita selalu mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat, mendatangi majelis ilmu di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, nafsuka ilam tusyakilha bil haq syagalatka bil batil. Jiwa ini kalau tidak disebutkan dengan kebaikan, maka dia akan disebutkan dengan perkara-perkara yang batil. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hati kita untuk senantiasa hadir di majelis yang mulia ini, melangkahkan kaki kita mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, panutan hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini merupakan kajian perdana kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Abu Bakar, dan insya Allah kita akan membahas satu kitab yang sangat bagus, kitab yang antum sudah ketahui bersama, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yang ditulis oleh ulama Mesir Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala. Kitab yang diterjemahkan dengan mutiara hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis yang disepakati kesahihannya, jadi tidak perlu diragukan lagi. Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, baik itu hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih ibadah, fikih muamalah, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitab yang tebal ini bisa kita selesaikan insyaallah, mudah-mudahan. Dan sebagaimana yang ana sampaikan tadi bahwa kitab ini judul aslinya adalah Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syekhani Al-Bukhari wa Muslim. Lu'lu' wal Marjan, mutiara hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kita tidak ragukan lagi
kita mendengarkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, maka kesahihannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Maka seorang muslim dan muslimah berusaha untuk bagaimana mengamalkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Di masa kita ini, di zaman ini, banyak bertebaran hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah. Nah, oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah harus dia belajar hadis-hadis Nabi SAW supaya dia selamat di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan kita tahu bersama Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Ibnu Majah, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan nubrah, cahaya di wajah seseorang yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, hadisku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, yang kemudian hadis itu setelah dia dengarkan dia pahami, dia pelajari hadis tersebut, wa hafidhaha, setelah dia pahami hadis tersebut yang sampai ke telinganya dia hafalkan, wa ballaghaha, setelah dia hafalkan hadis tersebut dia sampaikan hadis itu. Di dalam hadis yang mulia ini, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita manhaj di dalam menuntut ilmu, metode di dalam menuntut ilmu. Apa manhaj, metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menuntut ilmu dari hadis yang mulia ini? Pertama, menuntut ilmu itu harus mendengarkan. Kedua, setelah didengarkan dia pahami, dia pelajari hadis-hadis tersebut. Kemudian metode yang ketiga, dia hafalkan, dia amalkan hadis-hadis tersebut. Dan yang keempat, dia sampaikan, dia dakwahkan hadis-hadis tersebut kepada manusia, kepada orang-orang yang dia cintai. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ini pertemuan pertama kita di dalam mengkaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk muqaddimah yang dibawakan oleh penulis kita, sedikit kita ingin mengenal siapa Imam Bukhari dan siapa Imam Muslim. Siapa beliau Imam Bukhari yang selama ini kita dengar kalau kita mendengarkan hadis riwayat HR, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat setelah sholat Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di kota Bukhara. Kota Bukhara ini sebuah kota kuno yang sekarang merupakan bagian dari negara Uzbekistan. Dulunya Uzbekistan ini jajahan Uni Soviet. Ini dari Bukhara, kota kuno.
Nah, beliau teman-teman sekalian, Bukhari rahimahullah ta'ala hidup dan tumbuh di keluarga yang cinta ilmu. Bapaknya siapa? Ismail, seorang yang ahli hadis juga, seorang alim yang dikenal keilmuannya. Dan beliau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sejak kecil telah ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi ayahnya siapa? Bukhari Ismail itu meninggal di saat Bukhari masih kecil, sehingga beliau besar diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim, dan ibunya juga seorang yang cinta ilmu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu hari Ismail bapaknya Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menghadapi sakratul maut, beliau pernah ditanyakan tentang Imam Bukhari yang kita kenal keilmuannya. Karena beliau Imam Bukhari sejak itu sudah melalang buana mencari ilmu hadis dari satu negeri ke negeri yang lain, melakukan rihlah fi talabil ilmi. Dan bagaimana kecerdasan Imam Bukhari dari sisi hafalannya. Maka orang-orang datang kepada bapaknya Ismail bertanya tentang Imam Bukhari, kok bisa antum dianugerahkan seorang anak yang luar biasa cerdasnya? Ini ditanyakan kepada bapaknya Ismail inda mautihi, dalam keadaan sakratul maut, menjelang kematiannya. Maka apa jawaban dari bapaknya Ismail ketika ditanyakan tentang hebatnya anaknya? Kok bisa Allah anugerahkan engkau seorang anak yang cerdas semuanya, cerdasnya luar biasa? Maka beliau hanya mengatakan, la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubha. Selama ini aku tidak tahu dan aku tidak mengetahui selama ini dari harta yang aku dapatkan, yang aku miliki, ada satu dirham yang didapatkan dengan perkara haram, dan aku tidak mengetahui selama ini harta yang aku bawa ke rumah satu dirham dari perkara yang syubhat. Ternyata Ismail bapaknya Bukhari rahimahullah ta'ala senantiasa memperhatikan apa? Harta, makanan yang beliau bawa ke rumahnya, yang diberikan kepada istri, diberikan kepada anaknya Bukhari. Maka ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian untuk senantiasa memperhatikan harta yang kita dapatkan, karena itu berpengaruh kepada anak kita, berpengaruh kepada istri kita, pada keluarga kita. Lihat Bukhari, ayahnya yang berusaha untuk membawa harta yang halal ke rumah, menjauhi perkara-perkara syubhat, meninggalkan harta-harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala disebutkan bahwa sejak kecil beliau telah buta. Maka suatu saat ibunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bermimpi dan melihat Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, yang berkata kepada ibunya, di dalam mimpinya Ibrahim alaihissalam berkata kepada ibunya, ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarahu li kathrati du'a'i. Wahai ibu, wahai wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan penglihatan putramu Bukhari disebabkan li kathrati du'a'i, karena banyaknya engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pelajaran yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang bermanfaat, berguna untuk bangsa dan negaranya, berkhusus untuk agama ini, menjadi pejuang-pejuang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ibu, seorang bapak, jangan pernah dia mendoakan keburukan bagi anaknya, apapun kondisinya, dalam keadaan marah bagaimanapun dia,
jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anak. Doakan kebaikan, sebab doa orang tua itu mustajab. Salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, da'watul walid li waladihi. Doa seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari kita kenal dengan guru-gurunya sangat banyak dan karya-karya beliau yang Masya Allah luar biasa. Dan salah satu karya beliau yang sangat-sangat dikenal oleh kaum muslimin adalah kitab Al-Jami As-Sahih, atau yang lebih dikenal dengan Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 870 Masehi, atau bertepatan dengan 256 Hijriah, pada malam Idul Fitri di usia 62 tahun. Dan beliau dikebumikan, dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai beliau. Adapun Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qausas Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Lebih tua siapa? Imam Bukhari. Beliau dilahirkan di mana? Di satu tempat yang namanya Naisabur. Naisabur ini dia bagian dari Persia yang sekarang menjadi bagian dari negeri Rusia. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan orang Arab, tapi Masya Allah beliau menjadi ulama kaum muslimin. Ayahnya juga seorang alim ulama, termasuk dari kalangan orang yang cinta dengan ilmu. Bapaknya Imam Muslim. Dan beliau rahimahullah ta'ala sejak kecil diajak oleh orang tuanya pergi melaksanakan ibadah haji di kota Mekah di umur yang sangat belia, sangat muda. Di umur 12 tahun beliau sudah seperti mampu merantau, melakukan rihlah di talabil ilmi, menalang buana mencari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan begitulah kebiasaan para ulama terdahulu, pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk mencari ilmu. Dan itulah penuntut ilmu yang sejati. Guru-guru beliau banyak, dan salah satu guru beliau siapa? Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, siapa yang lebih utama, Imam Bukhari atau Imam Muslim? Nah, yang lebih utama siapa, Imam Bukhari atau Imam Muslim? Karya beliau yang paling dikenal oleh kaum muslimin sama Al-Jami' As-Sahih, atau lebih dikenal dengan Sahih Muslim. Nah, siapa yang lebih utama, Imam Bukhari atau Imam Muslim? Ulama sepakat yang lebih utama adalah Imam Bukhari, karena pembelaan Imam Bukhari terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Kedua, Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Ala kulli hal teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Imam Bukhari dan Imam Muslim dua ulama yang dikenal keilmuannya dan dua ulama yang dicintai oleh kaum muslimin karena semangatnya mereka di dalam menjaga dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit tentang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita berdoa ya, semoga dari anak keturunan kita lahir orang-orang yang seperti Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah,
Kita masuk Muqaddimah di halaman 69. Muqaddimah. Di sini penulis membawakan satu pembahasan tentang taglidul kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman keras, ancaman berat bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatafaddal. Qari, silakan dibaca hadis-hadis ini. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, hadithul awal hadithu Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Terus baca semua. Al-haditsu tsani haditsu Anas radhiyallahu anhu qala innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-haditsu tsalits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-haditsu rabi haditsul Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Penulis membawakan 4 hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman keras bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kesatria, pahlawan Islam, sahabat yang sangat pemberani yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 10 yang telah dikabarkan bahwa mereka adalah penghuni surga. Ali bin Abi Thalib, yang beliau seorang yang perawakannya, kata para ahli sejarah, beliau berjenggot tebal, lelaki yang kekar, berwajah tampan, agak pendek beliau, dan kunyah beliau adalah Abul Hasan atau Abu Turab, dan beliau terbunuh mati di tangan seorang khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdusta atas namaku, karena barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia pasti akan masuk ke dalam neraka. Hadis yang kedua, hadis yang datang dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Anas siapa ini? Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dari kecil telah berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Beliaulah Anas bin Malik yang menyebutkan kepada kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menggambarkan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berkhidmah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa mendapatkan harta yang melimpah dan juga mendapatkan keturunan yang banyak. Makanya disebutkan berkaitan dengan biografi beliau,
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak keturunannya. Ada 100 anaknya. Luar biasa ya, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Anas bin Malik ini sering dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Unais, anak kecil. Ya, karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, dan beliau salah satu dari sahabat-sahabat, bahkan salah satu dari 2 sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, Ibnu Umar, baru beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2286 hadis. Yang itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsiran anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang menghalangiku untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, kecuali karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempatnya di dalam neraka. Baik. Kita lanjut insyaallah setelah adzan dikumandangkan. Hadis yang ketiga, kita sebutkan hadis-hadisnya dulu, kemudian kita sebutkan syarahnya. Yang ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang kita kenal dengan semangatnya di dalam menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang dipuji oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, kunta alzamuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling komitmen, paling konsisten di antara kami untuk menghadiri, mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamuna bihadithihi, dan engkau wahai Abu Hurairah adalah sahabat yang paling mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun lamanya. Tapi banyak riwayat hadis dari beliau radhiyallahu taala anhu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari sendiri mengatakan tentang beliau, karena Abu Hurairah ahfadhu man rawal haditha fi asrihi. Abu Hurairah ini seorang yang paling hafal terhadap riwayat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah 5.374 hadis. Nah, beliau ini mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis yang keempat, hadis Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang datang dari sahabat Mughirah radhiyallahu taala anhu. Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dilahirkan di kota Taif pada tahun 20 sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dikenal dengan Mughirah Ar-Ra'i, seorang yang cerdas, yang pintar, yang pandai.
yang tidak ada satu permasalahan yang dihadapkan kepada beliau pasti ada solusinya. Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu, makanya beliau di masa kepemimpinan Umar, Utsman itu selalu diangkat sebagai gubernur karena cerdasnya beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, lafaz dari 4 sahabat ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ini dalam istilah ilmu hadis disebut mutawatir lafzi. Dan banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Secara lafaz disepakati, ya, sahabat-sahabat meriwayatkan dengan lafaz ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, teman-teman sekalian, 4 hadis ini kata para ulama kita, fi hadhil ahadisi bayanu tahrimil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna dzalika min kaba'ir dzunubi wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala dzalik. Hadis-hadis yang kita sebutkan, 4 hadis yang datang dari 4 sahabat, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah dan Mughirah bin Syu'bah, di dalamnya terdapat bayan tahrimil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang haramnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hal tersebut min kaba'ir dzunub, merupakan dosa dari dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala dzalik, dan ahlu ilmi sepakat bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan dia termasuk dosa besar yang membawa pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fi man ta'ammada al-kadhiba. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan berkaitan dengan orang yang suka berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, yabsuku wa turaddu syahadatuhu wa riwayatuhu walau taba wa hasunat halatuhu taglidun alaihi. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah fasik dan riwayat-riwayat serta persaksiannya itu ditolak. Kalau dia meriwayatkan hadis nanti dan dia memberikan persaksian, ditolak. Walau taba wa hasunat halatuhu, sekalipun dia sudah bertobat, dia sudah memperbaiki keadaannya sebagai hukuman untuknya. Tidak main-main dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalibul kadzibina 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zanadiqah. Dan Imam Ahmad mengatakan kebanyakan para pendusta yang berdusta atas Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata zindik. Apa itu zindik? Orang-orang yang masuk Islam yang tujuannya hanya untuk merusak akidah kaum muslimin. Dia lebih parah dari munafik. Paham? Jadi rata-rata orang-orang yang berdusta atas Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zanadiq, orang-orang zindik. Dan itu salah satu sebab kenapa munculnya hadis-hadis palsu. Adanya orang-orang zindik yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam, tapi untuk menghancurkan liyufsidu aqidatul Islam, hanya untuk menghancurkan akidah kaum muslimin, sehingga mereka buat hadis-hadis palsu. Bahkan pernah dikatakan orang-orang zindik ini wada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis. Disebutkan orang-orang zindik ini mereka
membuat hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah SAW sebanyak 14.000 hadis. Tapi hadis bagaimana antum ketahui bersama, dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ada ulama-ulama sunnah yang senantiasa berjihad di jalan Allah, membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya apa? Isnad, sanad di dalam agama kita. Wa fiha anna fi'la dzalika sababun min asbabi dukhulin nar. Di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan, 4 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan tersebut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab dari sebab-sebab yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, waliyadu billah. Wa fiha anna al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa fi manzilatil kadhibi ala ghairihi minal makhlukin bal a'dham jurman wa ashaddu khataran. Di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti berdusta atas nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dusta itu kan ada 3 tingkatan. Dusta itu ada tiga tingkatan. Dusta yang paling berbahaya, yang paling berat, yang paling besar ancamannya adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang berdusta atas namanya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayati. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang berdusta? Mimman iftara, iftira itu artinya berdusta, artinya melakukan kesyirikan, artinya melakukan kezaliman. Itu artinya iftira. Jadi iftira itu punya 3 arti: berdusta, melakukan kesyirikan, melakukan kezaliman. Allah katakan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, au kadzdzaba bi ayati, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihu zalimun. Orang yang seperti ini, kata Allah, tidak akan pernah beruntung. Makanya di dalam surat Thaha Allah mengatakan, wa qad khaba man iftara. Tidak akan, wa qad khaba man iftara, dan sungguh khaba. Apa itu khaba? Merugi, sengsara, binasa, celaka. Man iftara, siapa yang melakukan iftira dengan 3 makna tadi. Apa itu? Berdusta, apalagi melakukan kesyirikan, melakukan kezaliman. Wa qad khaba, tidak akan beruntung, tidak akan selamat. Siapa? Orang yang suka berdusta, orang yang suka melakukan kesyirikan, orang yang suka melakukan kezaliman. Dan yang paling berbahaya, orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sangat-sangat menyedihkan sekali. Setiap orang seakan-akan boleh berbicara tentang agama yang mulia ini, Islam. Seakan-akan setiap orang boleh berbicara tentang hukum Allah. Baik itu orang yang punya background pendidikan agama ataupun orang yang tidak punya background pendidikan agama, boleh berbicara tentang agama ini, waliyadzubillah. Dan dengan entengnya, dengan gampangnya mereka berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang berbicara hukum syar'i itu kan
hakikatnya dia kan berbicara atas nama Allah kan. Kalau bisa mau dibahasakan, orang yang berfatwa itu kalau bisa dibahasakan, dia jubirnya Allah di muka bumi ini, juru bicaranya Allah di muka bumi ini. Kalau bisa dibahasakan seperti itu. Kita saja kalau mau berbicara atas nama presiden, gubernur, wali kota, bupati, hati-hati. Ini orang berbicara atas nama agama. Dengan entengnya, dengan mudahnya dia bicara halal, haram, tidak takut. Padahal Allah mengatakan wa qad khaba man iftara, sungguh khaba, celaka, binasa, merugi, man iftara, orang yang berdusta atas nama Allah, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kezaliman. Kalau kita melihat keadaan para ulama dahulu dengan hati-hatinya, sangat takut untuk berbicara tentang ilmu agama, perkara halal, perkara haram. Siapa yang dikenal, siapa yang tak kenal dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Apa itu Darul Hijrah? Imamnya kota Madinah. Darul Hijrah itu Madinah. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Ada seorang yang datang dari perkampungan, utusan masyarakatnya, kasihan. Masyarakat ini punya masalah-masalah yang banyak. Dia bawa apa? Semacam catatan. Di situ tertulis masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Diutus, antum pergi ke kota Madinah, temui siapa? Imam Malik, dan mintakan jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi. Orang ini jauh-jauh datang ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah bertemu dengan Imam Malik, dihadapkan masalah-masalah ini. Apa yang dijawab oleh Imam Malik? Wallahu a'lam la adri, aku tidak tahu. Wallahu a'lam la adri, aku tidak tahu. Wallahu a'lam la adri. Dari 70 pertanyaan, hanya 3-4 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik. Orang ini kan heran. Antum kan ulama, masa tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini? Apa jawaban Imam Malik? Pulang antum ke kampung, ke masyarakat, bilang Imam Malik tidak tahu. Kenapa seperti itu teman-teman sekalian? Karena mereka takut memberikan hukum. Karena ketika seseorang berfatwa, itu hakikatnya dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat satu masalah, iya boleh ini, boleh, silakan mengucapkan selamat hari raya orang-orang di luar Islam, boleh, tidak mengapa. Waliyadzubillah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita dapati. Itu yang pertama, tingkatan dusta yang pertama, yang paling berbahaya apa? Berdusta atas nama Allah. Makanya kalau antum ditanya dan antum tidak tahu jawabannya, bilang apa? Wallahu a'lam, anak tidak berani menjawab, takut. Dan itulah yang dipraktikkan oleh guru-guru kita, ya. Kalau mereka dihadapkan dengan pertanyaan, mereka tidak mau menjawab. Karena itu hati-hati di dalam menjawab, takut salah. Yang kedua, tingkatan kedustaan yang berbahaya setelah dusta atas nama Allah yang kita pelajari ini, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang datang memalsukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan-tujuan tertentu, entah itu tujuannya untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia. Kan salah satu sebab, selain sebab yang pertama kita sebutkan, munculnya hadis-hadis palsu, adanya apa? Zanadiqah, orang-orang zindik, adanya firqah-firqah sesat yang bermunculan. Kemudian mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan pendapat-pendapat kelompok mereka. Yang kedua, adanya orang-orang soleh yang bodoh, yang tujuannya hanya untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia. Maka tidak heran dulu para penjual untuk melariskan dagangannya, mereka buat hadis-hadis palsu. Misalkan
terong adalah obat yang terbaik untuk semua penyakit. Pokoknya dia buat hadis-hadis palsu supaya dagangannya itu laris, supaya orang beli dengan keutamaan apa yang dia jual. Itu salah, karena ingin mendapatkan sesuatu dari kenikmatan dunia. Ada juga tujuannya untuk apa? Memotivasi orang lain supaya apa? Beramal, beribadah. Maka mereka buat hadis-hadis palsu. Ini salah satunya apa yang disebutkan tentang seorang yang bernama Maisarah bin Abdurrabbah. Maisarah bin Abdurrabbah ini salah seorang pembuat hadis-hadis palsu. Di masanya, ketika beliau ditanyakan kenapa membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Jadi dia buat hadis-hadis palsu tentang apa? Keutamaan setiap surat di dalam Al-Quran. Ketika ditanyakan, kok bisa antum buat seperti itu? Apa katanya? Ra'aitun nasa insarafu anil Qur'ani fa wada'tuha uraggibun nasa fiha. Aku melihat manusia saat ini sudah meninggalkan Al-Quran. Mereka sudah berpaling dari Al-Quran. Maka aku buat hadis-hadis, tujuannya satu, memotivasi orang-orang supaya kembali kepada Al-Quran. Niatnya bagus, tapi caranya salah, tidak dibenarkan. Walaupun tujuannya itu benar, untuk mengembalikan orang-orang supaya kembali kepada Al-Quran, tapi caranya salah, itu tidak dibenarkan. Berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Jadi ancamannya hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, yang 4 ini, dengan redaksi yang sama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang ketiga, berdusta terhadap perkara-perkara yang merupakan hak orang lain. Berdusta terhadap perkara-perkara yang merupakan hak orang lain. Ini juga diharamkan di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radgatal khabali hatta yakhruja mimma qala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, siapa yang berkata kepada saudaranya ma laysa fihi, siapa yang berkata terhadap saudaranya tentang sesuatu yang tidak ada pada saudaranya, artinya dia berdusta atas nama saudaranya, dia memfitnah, dia melakukan kecurangan kepada saudaranya. Nah, kata Nabi, siapa yang berkata terhadap saudaranya, kepada saudaranya terhadap sesuatu yang tidak dikatakan oleh saudaranya, askanahullahu radgatal khabali, maka Allah akan tempatkan orang tersebut di dalam lumpur neraka jahanam hatta yakhruja mimma qala, sampai dia pertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan tentang saudaranya itu. Sehingganya hati-hati teman-teman sekalian, memfitnah orang lain itu bahaya. Terancam dengan hadis ini, Allah akan lemparkan ke dalam lumpur neraka jahanam sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Inilah yang Allah katakan tadi, wa qad khaba man iftara, surat Thaha ayat ke-61. Sungguh celaka, merugi, sengsara, binasa man iftara, orang yang berdusta, baik itu dusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dusta terhadap saudaranya yang tidak dilakukan atau diucapkan oleh saudaranya, terancam dengan ayat yang mulia ini, wa qad khaba man iftara, sungguh binasa dia
celaka dia, sengsara dia. Walaupun ayat ini aslinya ini ucapan siapa? Nabi Musa alaihissalam kepada tukang sihirnya Fir'aun. Yang ketika Fir'aun mengumpulkan semua tukang-tukang sihirnya yang hebat-hebat. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Musa alaihissalam. Mereka berkumpul di satu tempat di waktu duha. Berkumpullah para tukang sihirnya Fir'aun yang jumlah itu mereka ada ribuan, ada yang mengatakan kalau tidak salah 12.000 melawan satu orang Musa alaihissalam. Musa alaihissalam sebelum bertarung dengan mereka, para tukang sihirnya Fir'aun yang rata-rata kelas kakap mereka ini, bukan kelas teri, artinya yang hebat-hebat ini yang dikumpulkan oleh Fir'aun ini. Nah, sebelum terjadi pertarungan antara Musa dengan para tukang sihirnya, Musa alaihissalam menyampaikan kalimat yang indah ini kepada mereka. Diingatkan dulu, wa qad khaba man iftara, sungguh celaka, merugi, binasa, sengsara orang yang melakukan iftira, berdusta, kesyirikan, melakukan kezaliman. Dan itu terkumpul pada para tukang sihirnya Fir'aun. Mereka tahu kebenaran. Iya, walaupun kalian dapat jabatan, dapat harta yang melimpah dari Fir'aun, tapi ingat, wa qad khaba man iftara. Walaupun kita katakan mereka pun beriman kepada Musa alaihissalam setelah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Musa. Apa mukjizat Musa yang Allah berikan kepadanya? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular-ular yang memakan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, yang dikhayalkan dalam pandangan manusia seakan-akan itu ular, tapi cuma khayalan saja. Tapi mereka melihat ular yang nyata, makanya mereka beriman kepada Musa alaihissalam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ini 3 kedustaan yang diharamkan di dalam agama kita. Yang paling beratnya berdusta atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua atas nama Nabi, ketiga terhadap hak-hak saudara kita. Hati-hati, antum jangan sampai memfitnah, ya, berbuat curang kepada saudara antum. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berdusta atas Nabi sesuatu yang diharamkan, tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Kenapa? Li'annal kadhiba ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yansibu ila syari'ah ma laysa minha wa yuhditsu fi dinillahi wa yulsimul ibada bi khabarin aw amalin dhimmatuhum bari'atun minhu. Karena seorang yang berdusta atas nama Nabi itu hakikatnya dia menisbatkan kepada syariat. Ucapan yang palsu ini yang bukan dari Nabi itu hakikatnya dia menisbatkan kepada syariat. Dia membuat perkara-perkara baru di dalam agama, dan dia melazimkan orang lain untuk melakukan sebuah amalan yang padahal mereka ini, hamba-hamba ini terbebaskan dari apa? Perintah tersebut. Paham antum? Makanya terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi kita ingatkan, berdusta itu sesuatu yang secara mutlak diharamkan. Mau berdusta atas nama Allah, mau berdusta atas nama Nabi, mau berdusta terhadap hak-hak dari saudara kita, yang jelas diharamkan. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, alaikum bi sidqi, hendaklah kalian berkata jujur, fa inna sidqa yahdi ila albir, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa innal birra yahdi ila al-jannah, dan kebaikan-kebaikan itu membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadziba, kata Nabi, dan hati-hati kalian terhadap
yang namanya kedustaan. Sebab kedustaan itu yahdi ilal fujur, membawa seorang hamba kepada kefajiran, keburukan, kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu, kefasikan itu membawa seorang hamba ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa berkata jujur. Sebaliknya orang yang berdusta itu bukan sifatnya orang yang beriman. Terakhir, sahabat Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal yasrikul mu'min?" Wahai utusan Allah, apakah orang yang beriman itu akan mencuri? Kata Nabi, "Waqad yakunu dzalik." Boleh jadi orang yang beriman itu mencuri. Kalau lemah imannya dia mencuri. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, "Fahal yaznil mu'min?" Wahai utusan Allah, apakah orang yang beriman itu akan berzina? Nabi mengatakan, "Bala." Iya. Walaupun Abu Darda benci dengan perbuatan tersebut. Kalau lemah imannya dia terjatuh pada perbuatan zina waliyadzubillah. Lantas Abu Darda kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal yakdzibul mu'min?" Apakah orang yang beriman itu berdusta? Nabi katakan, "Innama yaftaril kadhiba man la yu'min." Sesungguhnya yang suka berdusta itu bukan orang yang beriman. Jadi sifat kedustaan itu sifatnya orang-orang yang tidak beriman, sifatnya orang-orang munafik, orang-orang zindik yang telah kita sebutkan tadi, yang suka memalsukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya untuk apa? Menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman sekalian, 4 hadis yang telah kita sebutkan ini berisi tentang ancaman keras bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di masa ini di mana teknologi luar biasa, dengan mudahnya kita mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudahnya kita mendapatkan tulisan-tulisan yang di situ mengatasnamakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati di dalam men-share, membagi-bagikan hadis tersebut. Cross check dulu sebelum antum bagikan hadis tersebut. Jangan sampai ternyata hadis yang kita bagikan hadis palsu. Kalau kita sembarangan membagikan hadis, masuk juga ke dalam hadis yang ini, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Nabi, siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maka hati-hati di dalam men-share hadis-hadis Nabi, cross check dulu, tanya dulu. Apalagi di masa ini banyak hadis-hadis yang mereka tempel di situ HR Bukhari, HR Muslim, padahal bukan riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Mereka berdusta. Banyak seperti itu. Bahkan ada sebagian untuk menguatkan bid'ahnya, dia membuat satu pernyataan yang dinisbatkan kepada salah satu imam, di antaranya Imam Syafi'i. Anak pernah dapati ada orang bertanya, dia japri anak, dia bilang, "Ustaz, betulkah ini pernyataannya Imam Syafi'i?" Untuk menguatkan bid'ah, dibawakanlah perkataan Imam Syafi'i. Masalahnya dia fotokan, dia kirim ke saya foto yang di situ buku tertulis perkataannya Imam Syafi'i. Cuman masalahnya tidak ada di buku apa itu, cuma perkataannya Imam Syafi'i di sebuah buku tulisan bahasa Indonesia. Tapi di kitab apa rujukan itu tidak ada. Ucapan Imam Syafi'i itu di kitab mana, rujukannya mana, tidak ada. Masalahnya di situ. Ya kalau ada bahasa Arabnya kan mudah bisa ditelusuri kan, apakah itu perkataan Imam Syafi'i atau tidak. Tapi ala kulli hal, banyak sekarang ini orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama
imam-imam untuk menguatkan apa? Bid'ah-bid'ah mereka. Apalagi firqah Syiah, Rafidhah. Ini Rafidhah ini suka berdusta. Bahkan mereka berdusta itu sesuatu yang dihalalkan. Jadi kebiasaan mereka berdusta untuk menguatkan apa? Bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pernah mengatakan tentang Rafidhah Syiah, la tukallimuhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan pernah antum berbicara agama dengan mereka. Jangan juga meriwayatkan hadis dari mereka. Kenapa? Fa innahum yakdzibun. Karena mereka itu suka berdusta. Dusta itu hal yang biasa bagi mereka. Baik, ini saja yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab 1 tentang keimanan, tentang akidah, di halaman 71. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله